Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta daripada program acara Swadiji UMKM Business Talk Series sekarang sudah masuk episode 4. Setelah episode 1, 2, 3 kita banyak bicara masalah eh, food ya, makanan, perizinan, terakhir kemarin tentang halal ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke yang sifatnya marketing ya. Agak kita biar bervariasi ya. Ini sekarang kita masuk ke yang marketing. Hari ini kita akan bahas mengenai segmentation, targeting, dan positioning ya dalam teori dan penerapannya. Ini adalah salah satu eh, bagian daripada pemasaran ya buat Bapak Ibu sekalian di UKM ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau nanya nih, ini datang dari mana aja nih teman-teman? Ada yang datang dari Jakarta atau dari luar Jakarta? Waduh, dari Tasikmalaya. Terima kasih, terima kasih sudah bergabung ya dari Tasikmalaya. Ada lagi yang lain mungkin ya, Bekasi ya, Bekasi. Ini sama-sama Jawa Barat sih sebenarnya ya. Dari Kudus, wah dari Kudus. Lumayan nih jauh nih. Ya, Bandung, Kisaran. Wah, ini Alhamdulillah ya. Acara ini sudah menyatukan banyak orang. Waduh, Papua Barat, Manokwari. Waduh, ini jauh sekali ya. Tapi apa namanya, tetap bersemangat. Di sana jam berapa ini, Mbak? Ini di sini jam berapa kita? Sekarang jam 7. Berarti 7, 8, jam 9 udah di sana ya. Wah, kalau misalnya kita jam 9 baru mulai di sana berarti kelarnya jam 12 ya. Waduh, lumayan. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih ya mau bergabung ya, mau bergabung apa namanya dengan program ini. Mudah-mudahan berkah karena memang tujuan kita adalah untuk membantu mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Oke, saya apa namanya masuk. Jadi hari ini kita tadi sudah saya sampaikan kita akan membahas mengenai segmentation, targeting, positioning dalam teori dan penerapannya. Ini kaitannya dengan dunia pemasaran, dengan dunia marketing. Karena kemarin waktu saya baca juga apa namanya di komen-komen, terus di survei dan segala macam. Banyak juga yang minta marketing, bagaimana pemasaran, strategi, taktik, dan yang lain-lain. Nah, hari ini, eh, kali ini kami mulai apa namanya eh, masuk nih teman-teman dari akademisi ini ya, udah mulai dari akademisi masuk untuk bisa berbagi atau sharing knowledge-nya karena mereka ahli-ahlinya nih. Ini ada teman saya, sahabat saya, Mas Kusumah Arif Prihatna, STMIKOM. Ini dari BINUS University, dari BINUS Entrepreneur Center. Beliau ini memang di BINUS ini memang sering sekali ya ada pelatihan-pelatihan atau ada sharing-sharing bagaimana caranya untuk jadi entrepreneurs dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu beliau menyediakan waktu nih buat teman-teman semua para UMKM untuk bisa memahami uh, di apa namanya di marketing itu ada istilah yang namanya STP, segmentation, targeting, positioning. Nah, ini bagaimana sih nanti apa namanya implementasinya ya. Nah, seperti saya apa namanya seperti yang sudah saya akan sampaikan lagi tetap mudah-mudahan nggak bosan karena ini bagian daripada tugas saya. Program sharing ini 2 kali seminggu dari Swadiji UKM Connect ya. Kita oh, memang berkomitmen untuk selalu berbagi ya di setiap minggunya. Bahkan nanti di bulan puasa pun kita juga tetap berjalan. Tujuan kita adalah membantu buat teman-teman pengusaha, khususnya UMKM, untuk mengingat kembali atau lebih memahami fundamental maupun referensi bisnis. Jadi buat yang apa namanya yang udah lupa atau yang ngerasa kayaknya pernah nih kayak begini karena kan saya tahu persis UMKM kan ikut training di mana-mana tuh ya mungkin ini jadi tambahan referensi bisnis lah kurang lebih begitu. Nah, kita bekerja sama dengan narasumber yang kompeten dari institusi ataupun akademisi yang kredibel ya.
Kayak kita 3 episode di awal, saya bekerja sama di sini sama Kang Lugi. Terima kasih Kang Lugi udah mau hadir tetap. Teh Ismi ya udah mau hadir tetap sama bersama kita. Ini sahabat-sahabat saya itu dari trainer UKM. Jadi mereka yang kemarin 3 episode di awal. Nanti kita akan bertemu lagi juga dengan mereka. Terus yang sekarang ini adalah akademisi ya. Kita udah masuk apa ke teman-teman dari uh, BINUS Entrepreneur Center ya, BINUS University. Nah, eh, saya sebelum mulai seperti biasa saya akan cerita sedikit mengenai Swadiji UKM Connect itu apa, yang dengan tagline-nya Connecting UKM to Brighter Future. Jadi kita mengkonek ke UKM ke masa depan yang lebih cerah ya. Kita akan bantu teman-teman menjalani journey-nya ya, menjalani journey-nya. Mulai dari yang mungkin masih tahap mikro, diharapkan dengan ada di ekosistem ini, teman-teman yang masih mikro, yang masih omsetnya mungkin di bawah 100 juta per bulan, insya Allah nanti mulai naik mungkin 2 kali, mungkin dari yang sekarang sampai ke 100 juta, sampai lebih daripada 100 juta, bahkan bisa sampai dalam setahun tuh bisa miliaran. Ya, insya Allah. Amin. Ya. Nah, saya nggak mau cerita panjang lebar lah, ini bosen juga kayak tiap 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 2 kali seminggu dengerin saya itu siapa. Intinya saya Syahrizal, warga Kusuma, biasa dipanggil Rizal atau Kang Ucus karena saya Sunda gitu ya. Saya ini learning and sharing partner, baik itu startup, UMKM, korporasi, calon pengusaha, mahasiswa, pensiun, siapa aja yang mau belajar, pasti saya dampingin lah, kurang lebih begitu. Saya sekarang lagi mendalami AI supaya bisa membantu teman-teman, nanti kita ada materinya juga, bagaimana mengimplementasikan AI bagi teman-teman di UMKM. Terus spesialisasi saya di sales, marketing, dan customer experience. Pengalaman saya kurang lebihnya 30 tahun, ya, sudah baik itu bekerja secara profesional maupun sebagai uh, pengusaha. Perusahaan seperti Nokia, Axis, Microsoft, Smartfren ini adalah perusahaan-perusahaan yang pernah saya tunggangi, bukan tunggangi ya, gawangi. Atau saya pernah kerja lah di mereka lah kurang lebih gitu. Terakhir saya sekarang ini sedang menjalankan unit bisnis Swadiji UKM Connect ya. Swadiji UKM Connect itu adalah sebuah usaha yang mana menjadi agregator buat teman-teman semua, khususnya UMKM, biar bisa bertemu dengan lembaga keuangan, ketemu dengan investor, ketemu dengan apa pemasok dan yang lain-lain ya. Untuk yang penting kita bisa berkembang bersama. Nah, kita ini masih member daripada SWA Magazine, majalah SWA, di mana majalah SWA ini majalah bisnis, mungkin orang tua, bahkan dari zaman orang tua saya masih kecil, masih remaja lah ya, orang tua saya udah langganan majalah SWA, sampai sekarang ini umur udah 40-an tahun ini, kalau ini majalah, dan SWA digital, bisnis digitalnya SWA Magazine itu, SWA Medianya itu, ya. Kita bagian dari itu, nah ini kita akan jadi agregator, karena kemarin saya baca juga di UMK, apa namanya, Kemenkop ya. Wah, bagaimana caranya ditumbuhkan nih agregator-agregator yang bisa membantu teman-teman UMKM untuk nggak usah mikir-mikir kejauhan level up dulu ya. Kita suruh apa paling tidak membantu journey dari mikro naik ke kecil menengah. Itu udah bagus buat mereka ya, karena omset udah pasti naik gitu. Nah, kenapa kita fokus di UMKM? Karena sampai sekarang UMKM itu tulang punggung perekonomian Indonesia. Seperti saya bilang, kontribusi terhadap perekonomian negara dan lapangan kerja itu datang dari UMKM. Sampai sekarang. Itulah kenapa UMKM Indonesia sekarang alhamdulillah ya mungkin belum belum masuk sampai ke resesi itu ya karena ya insya Allah jangan sih ya. Tapi itu karena memang di di tempat-tempat lain nggak ada UMKM, nggak ada UMKM. Saya kemarin baru baca artikel tuh UMKM di Amerika, ya di Amerika. Saya baru baca tuh. Mereka akhirnya berusaha untuk mengembangkan UMKM di sana. Karena ternyata memang UMKM itu kontribusinya bisa tinggi. Nah, mereka baru mengembangin. Nah, kita mah udah banyak UMKM-nya ya. Seperti kita lihat 8,5 triliun, 60% Indonesian PDB itu datang dari UMKM, 116 juta tenaga kerja, 97% itu juga diserap oleh UMKM, 63 juta lebih itu adalah mikro dan selebihnya yang sudah small, medium dan yang big gitu. Nah, kita ini fungsinya ingin membantu yang
yang mikro ini agar dia bisa naik kelas, mulai journey-nya supaya bisa sampai ke small, ya paling tidak nyampe ke small. Nah, rasio permasalahan saat ini di UKM itu apa aja? Pertama, 35% akses terhadap modal menjadi permasalahan utama. Ini permasalahan utama mereka. 35% adalah akses ke permodalan. Mau itu bentuknya pinjaman, mau itu bentuknya investasi. Nah, ini yang perlu saya kasih gambarannya. Ini memang karena kadang-kadang problemnya adalah kurangnya agunan, nggak punya agunan, atau riwayat kredit ya, atau mungkin sekarang ditambah lagi nih. Sebenarnya saya harus tambahin administrasinya belum maksimal ya. Jadi siapapun orang yang mau jadi investor maupun jadi lender atau apa pembiayaan tentu akan melihat performa bisnis dari Bapak Ibu sekalian, yaitu akan dilihatnya dari laporan keuangan ya salah satunya. Ya itulah alasan mereka kenapa mereka mau mempercayakan uangnya kepada Bapak Ibu untuk berkembang. Nanti kita ada materinya tuh. Ya, saya udah ngobrol sama Kang Lugi. Ini kita akan bikin materi yang kaitannya dengan layak funding, layak mendapatkan investasi, layak mendapatkan pembiayaan. Apa aja sih yang mesti kita lakukan? Nanti ada kelasnya. Terus 30% keterampilan manajemen bisnis. Banyak dari teman-teman UKM itu kan banyak yang jadi pengusaha, jadi business owner karena memang situasi. Baik itu karena mungkin baru ada pengurangan dapat bagian dari PHK, atau mungkin dia bisnis yang memang sudah turun-temurun, atau yang baru pensiun, atau yang memang gaji suami kurang, akhirnya banyak kan UMKM isinya kan ibu-ibu, nah ibu-ibu bergerak gitu ya. Nah, ini kadang-kadang mungkin kurang pendidikan, kurang pelatihan bisnis formal, pengetahuannya memang perlu ditambah. Ini 30% problem mereka ada di pengetahuan. Lalu akses pasar yang berikutnya, 20% akses pasar. Kemampuan mereka bersaing. Nah, ini yang makanya kita belajar hari ini nih masalah STP. Nah, ini bagaimana bagaimana belajar yang di keterampilan manajemen dan akses pasar dan pemasaran. Keterampilan pemasaran, mau itu teknik digital dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, masalah regulasi dan birokrasi perizinan. Nah, yang kemarin udah 3 episode kita bahas habis tuh. Dan mungkin nanti akan ada lagi karena banyak sih permasalahannya di regulasi ya. Oke, objektif kita seperti saya bilang mengembangkan keterampilan dan pengetahuan UKM khususnya yang baru mulai usaha, mendorong digitalisasi proses bisnis, pemanfaat teknologi supaya meningkatkan efisien dan jangkauan pasar, beri ekosistem untuk fasilitas akses ke pembiayaan dan pendanaan, membangun jaringan kuat dengan dipertemukannya UMKM, bank, fintech, venture capital, vendor dan yang lain-lain. Lalu solusi kreatif karena kita ingin berkembang, ada berbagai macam seperti kayak bantuan teknologi, bantuan digital marketing, bantuan yang lain-lain. Ini demi untuk berkembang dan supaya bisnisnya bisa sustain. Layanan di Swadigi, keselip nih ya, Swadigi UKM Connect itu adalah jaringan keuangan, itu nomor satu. Kita bantu dan ini nanti kita ada satu apa namanya partner kita dari jaringan keuangan dan itu akan bertambah terus. Jadi biar nanti teman-teman UKM bisa pilih yang ini nggak bisa ke sono, yang kono nggak bisa ke sini dan semuanya berbagai macam alternatif yang bisa digunakan. Nah, ini kita akan terus berkembang ya partner-partner kita khusus yang untuk jaringan keuangan supaya teman-teman bisa masuk ke sana. Tapi sebelum masuk, inilah ikut belajar sama kita untuk membenahi back end kita, bagian belakang kita, dapur kita mesti dibenahin nih, keuangannya dan segala macam, konsep bisnis, nah, itu yang perlu dibenahin. Oke, jaringan bisnis kita bisa bertemu dengan kolaborasi dengan pemasok, pelaku usaha lainnya, importir, eksportir, dan yang lain-lain. Terus jaringan perizinan kita juga bisa bantu teman-teman di sini ada yang bisa membantu untuk mendampingi UKM dalam pemenuhan perizinan. Dan terakhir adalah jalinan pengembangan, pelatihan. Jangan lupa investasi leher ke atas tetap itu sangat diperlukan. Jadi jangan hanya bergantung cari yang gratis-gratis saja. Kadang-kadang nggak apa-apa kita memang harus bayar karena ilmu itu nggak mudah kalau misalnya kita gratis-gratis pasti akan banyak. Tapi kalau misalnya ada yang bayar dan memang itu menambah pengetahuan, kenapa tidak? Ya, itu investasi loh, leher ke atas, nggak akan hilang sampai kapanpun. Ya, nah ini kita ada jaringan untuk pengembangan itu di sini. Nah, semua itu akan dilakukan di dalam ekosistem kita, mulai dari dukungan keuangan, UKM, dan supplier.
di mana nanti ini ada proses yang kita akan lewati bersama. Tentunya pihak supplier akan senang bergabung dengan kita. Udah beberapa ada teman-teman yang dari distributor, dari supplier, dari vendor yang mau yang sudah bergabung di kita, dan ini bahkan sampai Salim Group sudah ngobrol timnya. Jadi ini mereka senang karena jaringan di UMKM kita hidup nih, bagus. Jadi mereka ingin dapat lebih banyak, dan ini bagus buat UMKM. UMKM bisa dapat harga murah karena belinya gelondongan. Dan buat mereka jadi bisa ada penawaran eksklusif ya untuk tim atau teman-teman yang ada di Swadiji UKM Connect komunitasnya. Nah, sementara UKM sendiri mendapatkan penguatan pengembangan kemampuan usaha dan bantuan pemasaran operasional, mulai dari training ya, seminar, webinar kayak kita dua kali seminggu ini, ada mentoring ya, ada workshop, bootcamp, terus ada coaching, nanti ada teman-teman coach yang akan membantu. Jadi kita journey-nya tuh benar dari mulai dari bawah sampai akhirnya kita bisa layak funding, layak dapat pendanaan, layak dapat investasi ya. Ini kita bantu bahkan untuk sampai digital marketingnya kita siapin, akses perizinan kita bantu, akses kalau misalnya mau mengakses pasar domestik maupun pasar internasional, dan kemampuan mengakses sumber pendanaan ya, ini dari UKM yang ini yang didapat di dalam komunitas Wadiji UKM Connect. Nah, untuk akses perizinan seperti saya bilang dari kemarin-kemarin juga kita sudah bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman trainer UKM untuk membantu nanti akses-aksesnya. Hari ini nanti link buat teman-teman yang butuh masalah perizinan, kita ada linknya. Tolong didaftar aja. Nanti daftar tersebut saya akan komunikasikan dengan tim trainer UKM biar ditindaklanjuti. Mereka ini teman-teman butuh izin apa biar mereka yang akan bantu konsultasinya sampai akhirnya didapatkan izin tersebut. Gitu ya Kang Lugi. Hari ini akan ada formnya nih Kang Lugi untuk teman-teman yang memang ada butuh perizinan. Terus yang kedua adalah dari dukungan keuangan. Saat ini kita bersama dengan Getmo ya, Getmo Dana Bijak. Ini ada pembiayaan hingga 750 juta tanpa jaminan, dan prosesnya fleksibel, proses cepat, dan tingkat persetujuan tinggi. Tetapi dengan tentunya dengan syarat ya. Nah, teman-teman jangan apa namanya jangan takut juga sih kalau mau maju maju aja. Ada syaratnya memang, karena ada orang yang mau ngasih pinjaman 250 juta tanpa jaminan, tentunya ada syarat juga yang perlu dipenuhin. Jadi sama juga kalau misalnya kita datang, kalau misalnya ada jaminan, ya berarti syaratnya nggak terlalu banyak, kan ada jaminannya ya. Kalau ini tentunya dia minta laporan, dia minta apa laporan keuangan kayak gitu-gitu supaya mereka bisa tahu, oh kalau saya mau kasih pinjaman atau pembiayaan kepada teman-teman pasti bisa bayar balik gitu loh intinya. Ya that's business ya, that's business itu. Terus, jadi kalau yang mau nanti akan ada link juga, selain link izin yang ada kebutuhan izin, nanti akan ada link yang kebutuhan apa yang mau ikut program pembiayaan. Silahkan diklik, isi aja semua yang perlu diisi di situ. Karena nanti akan nantinya begitu sudah submit, nanti yang akan menanggapi langsung kelanjutannya sampai kalau misalnya memang insya Allah dicairkan dananya itu dari pihak Getmo Dana Bijak. Nah, ini pembiayaan hingga 750 juta tanpa jaminan ini dimanfaatkan saja, apalagi sudah mau bulan puasa dan mau lebaran. Ini momen yang bagus buat kita dapetin dana bridging buat produksi ya, kurang lebih begitu. Jangan lupa tanggal 7, 2 hari dari sekarang, ini kita akan kedatangan lagi juga bintang tamu ya. Jangan lupa segera daftar ya. Ini di episode 5 saya akan kedatangan tamu sahabat saya juga, Dr. Doti Wimpertiwi, SSI MM dari Binus University. Ini akan bicara mengenai membangun prototipe untuk pemula. Kadang-kadang kita mau bangun produk, kan nggak langsung kita jual. So, produk ini harus dibuat dulu prototipe ya, dibuat dulu dummy-nya, dibuat dulu sebelum kita jual kan kita coba dulu. Misalnya mau bikin keripik pisang ya, di ini dulu dong. Gimana caranya supaya bisa dilihat bentuknya, kalau misalnya dimasukin ke dalam kemasan seperti apa, kemasan yang seperti apa. Nah, ini hal-hal yang kayak begini kita akan pelajari di tanggal 7 ya. Jangan lupa segera daftar. Ikuti terus Swadiji UKM Connect ininya Instagramnya swadiji.ukmconnect ya di Instagram, dan gabung ke kita punya Telegram Swadiji UKM Connect di Telegram. Nah,
Insya Allah di sana akan ada beberapa informasi-informasi yang penting yang mungkin misalnya itu tadi ada program kayak kemarin kita punya program apa namanya ada yang bisa ikut pameran di Nigeria dan segala macam. Kita kalau bisa begitu dapat informasi dari teman-teman UKM manapun ngasih informasi ke kita blast ke teman-teman semua. Oke? Oke. Tanpa membuang waktu ya, kita sampai jam 9 malam ini. Kesian buat teman-teman yang di Manokwari, ini bakal sampai jam 12 malam. Kita sambut Mas Arif, Pak Kusuma Arif Prihatna, yang akan membawakan materi tentang segmentasi, bahasa Indonesia nih, segmentasi, targeting, dan positioning dalam teori dan penerapannya. Semoga bermanfaat. Let's start the engine. Silahkan Mas Arif, panggung, tempat, saya persilahkan. Baik, Kang Ucus. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai pembicara diberi kesempatan untuk Kang Ucus menjadi istilahnya tuh berbagi ilmu ya dengan teman-teman UKM sekalian, yang dimana ilmu ini sebenarnya milik semua. Ya. Yang kebetulan saya mungkin mempelajarinya lebih dalam sedikit. Nah, atau mempelajari duluan. Ya, bukan berarti saya yang super super ahli dan bisa jadi segala teori yang saya rangkum untuk hari ini prakteknya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Namun saya mohon izin untuk bisa sharing dari sisi saya, dari sisi pendapat saya, dari sisi ilmunya saya mengenai segmenting, targeting, and positioning. Saya persiapkan dulu. Baik, semoga sudah terlihat. Oke. Sesuai dengan materi hari ini, tadi sudah sempat disampaikan oleh Kang Ucus bahwa segmenting, targeting, positioning itu bagian dari marketing. Dan sebelumnya tadi juga sudah disampaikan bahwa saya adalah lecturer di BINUS Entrepreneurship Center bersama dengan Bu Doti tadi yang sempat ditampilkan juga, dan kami bersama-sama menimba ilmu di BINUS ya, dan kami juga sharing ilmu. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Kang Ucus untuk sharing ilmu di sini, yang dimana segmenting, targeting, positioning ini mungkin bisa dibilang sebagian kecil ya dari ilmu-ilmu yang ada untuk memberdayakan atau untuk memberikan kesempatan bagi UMKM bisa meningkatkan dagangannya, nah, tanda kutip dagangannya. Baik, segmenting, targeting, positioning dalam teori dan penerapannya. Nah, sebelum kita jauh, kita pasti pengen tahu dulu. Secara teori, segmenting, targeting, positioning itu adalah pendekatan strategis. Jadi ada hubungan dengan strategi dalam pemasaran yang melibatkan pemecahan pasar. Nah, pasar di sini diartikan ranah yang banyak pelanggan potensialnya, dimanapun itu berada, menjadi kelompok-kelompok konsumen. Jadi pemecahan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen, terus pemilihan segmen pasar, yang dimana tadi ada banyak pelanggan potensialnya, yang akan dijadikan target. Ya, jadi dikelompok-kelompokkan jadikan target, dan pengembangan posisi unik yang membedakan produk atau merek dalam benak konsumen, yang memungkinkan perusahaan atau UMKM untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan pelanggan dan bersaing di pasar. Nah, di pasar lagi dalam hal ini di pasar ini terdiri dari pesaing-pesaing potensial. Ya. Jadi di pasar itu pasti terdapat pembeli atau pelanggan, pasti juga terdapat penjual yang juga bisa sebagai kompetitor. Nah, di sini STP membantu menganalisis ya, dari diri sendiri dengan bantuan mungkin diskusi dengan teman, gimana caranya agar suatu produk yang ditawarkan itu bisa tepat sasaran. Ya. Baik. Nah, sebelum melanjut ke STP, ini ada sedikit penjelasan mengenai pemasaran biar nggak lupa. Ya. Jadi pemasaran itu bukan sekedar menawarkan produk saja, tapi pemasaran atau marketing itu berhubungan dengan pasar, atau berhubungan dengan market,
yang merupakan suatu proses manajerial dan sosialisasi. Jadi ada proses manajerial, ada proses perhitungannya, ada proses perhatiannya, ada proses analisisnya, dan sosialisasi. Yang pasti untuk pemasaran itu tidak buat diri sendiri, tapi buat keluar, biar orang lain tahu. Yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi ngerti kebutuhan pelanggan dulu, terus ada pemasaran dari produk yang ditawarkan berdasarkan penciptaan nilai produk. Ada kebutuhan pelanggan, bukan berarti langsung dipenuhi. Ya dilihat dulu produknya sesuai nggak dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Atau layanan yang ditawarkan, ya, ciptaan nilai produk atau layanan yang ditawarkan. Sehingga kalau cocok memungkinkan terjadinya pertukaran produk atau layanan dengan tujuan memuaskan pelanggan dan juga mencapai keberhasilan perusahaan atau UMKM. Kalau dagangannya berhasil dibeli ya dan pelanggan sesuai dengan tujuannya membeli dagangan tersebut, yang tercapai. Nah, dalam hal ini marketing yang perlu diperhatikan adalah proses manajerial dan sosialisasi. Ya, di mana salah satu proses manajerial dan sosialisasi itu melibatkan segmenting, targeting, positioning. Pemasaran adalah suatu bagian besarnya, STP itu atau segmenting, targeting, positioning, mensegmentasi, menargetkan, dan memposisikan itu menjadi bagian yang mendukung proses pemasaran tersebut. Mengapa STP dibutuhkan? Nah, ini, jadi segmenting, targeting, di posisi yang dibutuhkan itu digunakan. Manfaatnya adalah untuk memahami dan mengkategorikan profil pelanggan. Jadi tahu profil pelanggan. Jadi yang kita lihat di depan kita ini pasti ada kategorinya. Ya. Cowok, cewek, bapak, ibu. Bapak suka nongkrong, ibu suka arisan. Ya. Anak muda nongkrong. Bapak-bapak nongkrong juga ada. Dan lain sebagainya. Jadi memahami dan kategorikan profil pelanggan. Nah, dalam kegiatan mereka tersebut atau dalam tanda kutip customer journey pasti ada suatu kebutuhan yang mungkin bisa ditawarkan. Lalu manfaatnya mengapa dibutuhkan, STP dibutuhkan adalah target pelanggan lebih relevan pada penawaran produk pelayanan. Jadi nggak sembarangan. Produk untuk cewek ya untuk produk cewek ya pasti untuk cewek. Ya. Produk cowok untuk cowok. Penawaran jadi tahu langsung jadi apa lebih relevan terhadap penawaran produk atau layanan. Lalu penawaran produk dan layanan lebih sesuai dengan sasaran pelanggan. Kalau tadi target pelanggan lebih relevan, ini penawaran produk dan layanan lebih sesuai untuk sasaran pelanggan. Ya. Lalu efektivitas dan efisiensi pemasaran optimal jadinya. Tahu mau ngapain, tahu kemana sasarannya. Jadi nggak sekedar asal cuman untuk memasarkan, asal ngasih tahu, asal promosi yang pada akhirnya bikin capek tapi tidak optimal. Lalu ada penetapan diferensiasi dan keunggulan bersaing. Produk bisa sama tapi diferensiasi di benak mungkin bisa berbeda. Dan ini bisa menimbulkan keunggulan bersaing. Dalam hal ini bukan berarti keunggulan bersaing itu tanda kutip mematikan usaha lain tidak, tapi coexist together di mana saling mempunyai keunggulan yang bisa menyaingi keunggulan dari kompetitor tersebut. Dan pada akhirnya makmur bersama. Oke. Nah, siapa yang membutuhkan STP ini? Ya pastinya usaha mikro butuh. Ya. Usaha kecil juga butuh. Usaha menengah butuh. Usaha besar butuh. Startup yang bisa jadi yang bisa berupa usaha mikro kecil atau menengah juga butuh. Pokoknya orang yang menurut saya menurut kita bersama dia menawarkan satu produk, ini STP ini butuh karena berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penawaran juga. Ya. Nah, jadi tidak mengeluarkan biaya besar, mengerti tujuan yang ini diraih. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan siapa yang membutuhkan dengan STP, siapa yang membutuhkan STP. Lalu apa saja tahapan dalam STP? Nah, ini ada karakteristik produk atau layanan yang ditawarkan. Baik. Karakteristik atau produk atau layanan yang ditawarkan
eh, ranah di mana pelanggan potensial berada, lalu segmenting pelanggan potensial, targeting pelanggan potensial, positioning produk atau layanan, dan strategi pemasaran. Jadi ini tahapan-tahapan dalam STP, tidak langsung segmenting, targeting, positioning. Jadi kita sudah tahu dulu karakteristik produk yang akan ditawarkan, ya sudah pasti ya. Masa nggak tahu karakteristik produknya? Kita pasti tahu karakteristik produknya. Lalu ada ranahnya di mana pelanggan potensial itu berada. Lalu ada targeting pelanggan potensial. Lalu ada positioning produk atau layanan, dan terakhir adalah strategi pemasarannya. Baik. Jadi tahapan-tahapan ini mesti dilalui dalam STP. Baik. Lalu kita masuk ke eh, segmenting itu apa? Jadi segmenting itu adalah eh, segmentasi yang melibatkan pembagian pasar yang heterogen. Heterogen itu beragam, ya, menjadi segmen-segmen kecil yang lebih homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Ya. Jadi kita ketika menawarkan satu produk, tidak sembarangan menawarkan, tapi kita melihat karakteristik yang bisa jadiin satu. Ya. Dan kita melihat bahwa karakternya bisa dikelompok-kelompokkan menjadi berapa kelompok. Nah, tujuannya untuk apa? Dalam hal ini untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan atau karakteristik atau perilaku serupa. Jadi untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang serupa. Jadi diklasifikasikan dari segmenting. Ya. Jenis segmentasi dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, psikografi, gaya hidup, nilai, minat, lokasi geografis, atau pola perilaku, penggunaan loyalitas, dan profil segmen tersebut adalah berupa gambaran mendalam tentang karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen dalam setiap segmen pasar. Dan pemilihan segmen ini penentuan segmen pasar yang paling menarik dan layak untuk ditargetkan berdasarkan analisis yang dilakukan. Sudah dibagi-bagi, dilihat yang paling menarik. Ya, yang pada dasarnya biasanya yang paling menarik itu adalah segmentasi yang lebih besar atau yang lebih istilahnya punya potensi berkembang lebih lebih banyak gitu. Nah, itu bisa jadi sasaran. Harus satu segmen kah? Tidak. Boleh beberapa segmen, ya tergantung kekuatan dan kemampuan dari perusahaan itu sendiri atau UMKM itu sendiri. Lalu apa saja sih input yang dibutuhkan untuk segmenting? Untuk melakukan segmenting ini butuh informasi apa saja? Nah, sederhananya butuh analisis terhadap target segmen tersebut berupa data demografi. Ya. Nah, ini bisa dilakukan melakukan observasi atau bisa dilakukan ketika mungkin saya nggak bilang wawancara ya, mungkin bisa ditanyakan secara santai ya. Informasi umum ya, seperti usia. Ya, kalau usia kayak bisa kelihatan, jenis kelamin juga bisa kelihatan, pendapatan ini mungkin bisa dilihat juga ya secara kasar, pendidikan mungkin bisa juga, status mungkin bisa juga, dan lainnya yang sifatnya mengkategorikan biasanya masyarakat secara umum, ya, informasi secara umum. Data geografis, nah ini lokasi yang menjadi di mana kira-kira pelanggan potensial itu berada, ya. Seperti perkotaan, atau kelurahan, atau misalnya sekitar rumah, dan lain sebagainya, atau universitas, atau kampus, atau tempat nongkrong, lapangan bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling tahu mungkin uh, pihak UMKM yang punya produknya. Ya. Siapa mau disasar kemana nih? Yang kira-kira paling gampang diraih dan paling punya potensi pendapatan atau misalnya produknya terbeli dengan besar. Psikografis, nah, ini terkait dengan nilai. Nilai ini misalkan oh, terkait dengan misalkan doyan ke Korea-Koreaan, nah, mungkin seperti itu ya, psikografis, nilai sikap, minat atau gaya hidup pelanggan ya. Misalkan terkait dengan gaya hidup sehari-hari, misalkan atau sikap ya terhadap orang tua mesti hormat, nah,
Jadi ada sikap-sikap yang bisa jadi perhatian kita atau gaya hidup dari pelanggan tersebut yang jadi bisa jadi perhatian kita yang mungkin jumlahnya banyak. Lalu perilaku konsumen. Nah, ini ada kalau misalnya terkait dengan produk pola pembelian. Oh, biasa beli apa sih gitu. Setiap hari apa beli, preferensinya belinya apa. Terus kebiasaan konsumen seperti biasanya ngapain sih dia? Ngaji kah? Nongkrong kah? Ya. Atau hangout kah? Oh, hangout sama nongkrong sama ya. Cuman satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Ya. Lalu ada data produk yang mungkin kita tahu mengenai karakteristik produk yang relevan untuk pelanggan. Ya, seperti yang mungkin daerah sini nggak suka makanan yang apa, yang asam ya, tapi ada juga ternyata yang doyan pedas asin, ada juga yang apa maka produk-produk yang senang dibeli itu yang sifatnya awet dan sebagainya. Ya. Nah, ini semua inputan yang bisa di istilahnya jadi bahan untuk melakukan segmenting. Ya. Kita catat ya, ada kira-kira seperti apa saja sih atau warga di sekitar kita. Ya. Anak-anak kah yang sering lewat, ibu-ibu kah, atau bapak-bapak kah, sehingga naik motor kah, atau naik mobil kah, ya, jalan kaki kah, kalau misalkan bulan Ramadan ngapain kah, ya, atau main petasan kah. Nah, ini semua bisa dicatat dan diklasifikasikan. Ya, tergantung nanti dikaitkan dengan penawaran produk tersebut. Kalau ada input, pasti ada outputnya dari faktor segmenting ini. Ya, outputnya adalah segmen pasar, ya, berupa kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa dan profil pelanggan berdasarkan deskripsi rinci dari setiap segmen, termasuk kebutuhan dan preferensi khusus. Ya, jadi ada uh, apa, sudah bisa mengkelompokkan uh, pelanggan potensial ya, atau calon pelanggan potensial di segmentasi yang punya karakteristik serupa. Nah, itu yang kita incar di segmentasi ini, di segmenting. Lalu ada profil pelanggan, deskripsi rinci dari setiap segmen. Ya, rincinya misalkan nggak cuma demografi saja, coba dikaitkan juga dengan psikografi atau kebiasaan, coba dikaitkan juga dengan geografi, jadi satu profil, ya tidak karakteristik saja, tapi merupakan gabungan karakteristik jadi suatu profil, jadi menjadi lebih tajam. Setelah segmenting, yang dilakukan adalah targeting. Targetingnya adalah lanjutan dari segmenting yang melibatkan pemilihan satu atau lebih segmen yang ingin dituju oleh perusahaan. Ada kelompok masyarakat, wah ini potensi potensi pelanggan nih. Kita segmentasi, segmen. Ternyata terbagi menjadi 10 segmen. Apakah mampu untuk melayani semua? Jika mampu silakan. Tapi jadi konsentrasinya jadi terbelah-belah. Kenapa? Karena kita ketika melakukan target tersebut, kita mencoba menanamkan sesuatu berdasarkan karakteristik dari segmen tersebut. Biasanya dipilih satu atau dua ya targeting. Tapi kalau boleh saya sarankan satu dulu aja, terkonsentrasi satu. Kalau terbiasa jadi baru dua atau tiga. Ya. Nanti soalnya akan menanamkan positioning di target tersebut. Ya. Kalau nanti istilahnya target pasarnya bersebelahan, position yang berbeda akan menjadi tanda tanya. Ya. Jadi tujuannya apa? Memilih segmen tertentu di mana perusahaan atau UMKM dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Jadi tidak untuk melayani semua segmen, tapi melayani satu segmentasi khusus yang menurut kita punya potensi lebih tinggi, yang menguntungkan. Ya. Terus dan menyesuaikan campuran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi unik dari segmen yang dipilih. Ya. Jadi dapat mengelola sumber daya yang lebih efisien dan menyesuaikan campuran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan campuran pemasaran terkait dengan marketing mix dan preferensi unik dari segmen yang dipilih. Ya. Lalu kriterianya apa? Targetnya ini kriterianya apa sih? UMKM atau perusahaan dapat mempertimbangkan faktor seperti ukuran segmen. Ini berapa orang sih kira-kira yang sering lalu lalang ini di depan rumah saya? Yang kira-kira bapak-bapak atau ibu itu yang lalu potensi pertumbuhan. Ya. Misalkan potensi pertumbuhan itu kita melihat ada pengajian yang tadinya sedikit, nambah kita lihat ini pengajian cuma sedikit orangnya, lalu bertambah orangnya. Nah, ini potensi pertumbuhan. Ini wah ini pasar nih terkait dengan perlu ditawarkan. Lalu dilihat juga sisi persaingannya. Persaingannya kira-kira bisa nggak di istilahnya itu disaingin? Susah nggak untuk disaingin? Saingan.
dan kesesuaian dengan kemampuan perusahaan ketika memilih segmen target. Nah, saya mau segmen yang ini, tapi kemampuannya nggak ada. Saya mau apa setiap hari misalkan terkait dengan produk makanan mungkin produksi lontong setiap hari. Nah, ini segmennya ada 1.000 nih. Ya. Jadi 1.000 lontong setiap hari untuk melayani segmen ini. Ya. Tapi kemampuannya cuma 100. Ya, itu dilihat lagi. Ya, jadi apa? Apakah mampu melayani segmen tersebut dengan potensi yang terlalu besar terhadap kemampuan yang kita miliki. Lalu ada pasar sasaran itu apa? Identifikasi pasar yang menjadi fokus utama UMKM, termasuk ukuran, cakupan, dan potensi keuntungan. Ini dilihat dari targeting tersebut. Lalu strategi targetingnya rencana aksi untuk memasarkan produk atau layanan kepada segmen pasar tertentu terkait kemampuan perusahaan. Jadi terkait sekali lagi terkait dengan kemampuan perusahaan. Ya. Istilahnya kalau misalnya mampunya 100, ya kita maksudnya pada saat ini lakukan yang 100 dulu, jangan yang 1.000. Menges. Baik. Lalu lanjut. Apa sih yang dibutuhkan dari targeting ini? Ya, jadi yang dibutuhkan adalah input targeting berupa apa? Informasi dari segmenting tadi. Jadi ada segmen sudah kita catat. Nah, terus apa? Kita nanti lihat, kita analisis. Misalnya kita tahu, oh yang ini kira-kira apa? Orangnya banyak nih, yang ini dikit, yang ini dikit tapi sering setiap hari, yang ini banyak tapi sebulan sekali. Nah, nanti kita yang mempertimbangkan sendiri kira-kira kalau misalkan misal dalam satu segmen tersebut melakukan pembelian, kira-kira untung yang mana nih dalam 1 bulan, bisa lihat seperti itu. Lalu ada sumber daya perusahaan, ketersediaan sumber daya seperti anggaran pemasaran dan distribusi serta kemampuan. Nah, ini mesti dilihat dari target tersebut. Jangan ngiler doang, tapi kemampuan nggak ada, mesti seimbang, ya. Mesti real, ya, mesti sesuai dengan realita. Lalu input dari target ini adalah menentukan strategi dan rencana jangka panjang perusahaan. Jadi nggak cuma berhenti di sini aja. Tadi sempat dibilang kalau misalkan bisa nggak dari mikro nanti ke kecil, nanti jangka panjangnya seperti apa. Jadi dari target ini saja. Lalu ada input, pasti ada output. Ada input pasti ada output, di mana outputnya adalah target pasar berupa kelompok segmen yang dipilih untuk dijadikan fokus pemasaran. Nah, ini strategi targetingnya rencana tindakan yang mencakup cara menjangkau dan memenuhi kebutuhan target pasar. Cara menjangkau ini jadi tahu nanti sudah kepikiran apa sih yang bisa dilakukan untuk menjangkau ini, termasuk dengan cara menjangkau itu dan memenuhi kebutuhan itu termasuk tadi dengan kemampuan yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sasaran ada sebelah sana. Bagaimana cara kita memenuhinya, sanggup nggak kita memenuhinya, bagaimana cara menjangkaunya. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu dari 3 serangkai segmenting targeting positioning ada positioning. Ya, jadi 3 serangkai ini yang terakhir. Tapi kalau dari proses positioning ini masih di tengah, masih ada apa istilahnya satu tahapan lagi untuk memanfaatkan positioning ini. Nah, proses menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk atau merek di mana di benak target pelanggan. Ya. Jadi ini mungkin kalau saya hubungkan dengan consumer behavior, ini berkaitan dengan psikologi. Ya. Jadi menanamkan sesuatu di benak target pelanggan tersebut. Apa yang ditanamkan? Ya, produk atau merek. Gimana caranya bisa tertanam? Harus sesuai dengan karakteristik atau profil dari segmen pelanggan itu sendiri yang kita targetkan tadi. Ya. Harus sesuai dengan mereka. Ya, kita sesuaikan apa yang kita perlu tanamkan di mereka. Ya. Tujuannya adalah untuk membentuk keunggulan kompetitif. Ya, jadi produk bisa sama, tapi dengan penawaran yang sesuai dengan target pelanggan, dan citra identitas yang sesuai dengan target pelanggan, punya keunggulan kompetitif yang dapat membedakan produk atau merek dari pesaing di segmen target yang dipilih. Sehingga ketika mikirin satu produk,
Misalkan lontong ya, lontong sayur, wah lontong sayur pasti Mpok Minah, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah merupakan proses apa? Misalnya menciptakan citra identitas. Kalau lontong Mpok Minah dibanding lontong yang lain, Mpok Minah yang lebih oke. Wah, ini apalagi udah menjelang Ramadan, berpuas puasa, pakai lontong, lontong Mpok Minah. Nah, itu pasti habis dia. Maksudnya lontongnya habisnya, ya, lontongnya habis pasti. Siapa mau berbuka puasa itu. Lalu elemen apa saja yang dibutuhkan cetakan porsi nilai unik, penekanan pada manfaat pada pelanggan, dan pembuatan pesan yang menyangkut target pelanggan. Ya. Penekanan pada manfaatnya pada pelanggan, ya, manfaat pelanggan lagi ngiler lontong, lontong sayur. Wah nih, kalau misal bisa menyediakan lontong tersebut, bisa memberikan manfaat pada pelanggan yang lagi ngiler tersebut. Ya. Lalu membuat pesan yang meyakinkan target pelanggan tersebut ya, terkait dengan produk yang ditawarkan. Dan citra produk atau merek tersebut merupakan persepsi yang diinginkan oleh perusahaan atau UMKM di benak konsumen terkait dengan produk atau merek tertentu yang ditawarkan terutama ya. Jadi persepsi atau yang diinginkan oleh jadi kita yang membentuk ya. Kita yang mengarahkan ya. Cuma ketika mengarahkan tersebut selaras nggak dengan konsumennya. Cara menyelaraskannya tentu saja harus melihat karakteristik produknya. Misalkan kita punya produk sapu, sudah pasti yang ditanamkan di benak karakteristik orang yang butuh sapu, bukan butuh sendal jepit, nggak nyambung. Nah, itu jadi cita produknya. Ketika sudah segmentasi, kita tahu segmentasi yang butuh sapu ini seperti apa, kita targetkan, nah terus kita tanamkan di pikiran mereka persepsi mengenai produk atau penawaran produk kita. Lalu diferensiasi ada berupa strategi untuk membedakan produk atau merek dari pesaing di mata konsumen. Ya, di mata atau di benak konsumen ya. Dan saya bilang tadi lontong sayur Pok Minah, nah, itu sudah merupakan diferensiasi. Yang lontong sayur itu Pok Minah, ya. Nggak ada yang lain. Ya. Itu dan menanamkan sesuatu berdasarkan itu pengalaman, ya. Based on experience. Lalu apa saja input dari positioning? Nah, terutama adalah data targeting tadi, ya. Lalu yang dihasilkan dari data targeting, lalu persepsi yang ingin dicapai terkait produk atau mereknya. Lalu jadi citra merek ini mungkin bisa saya bilang mirip-mirip dengan proses branding, ya, jadi membranding produk. Ya, tapi di sini yang ditekan adalah persepsi yang dicapai terkait produk mereknya. Lalu keunggulan bersaing, faktor yang membedakan produk dari pesaing. Ya. Ingat faktor yang membedakan produk dari pesaing di benak konsumen. Ya. Jadi preferensi konsumen, preferensi dari keinginan konsumen terkait atribut produk. Nah, ini, jadi melihat konsumen itu preferensi seperti apa sih terkait atribut produk. Ya. Senangnya lontong sayur warnanya pink, ya dikasih dicoba diusahakan warnanya pink. Ya, misalkan seperti itu. Walaupun tuh saya nggak pernah lihat ya. Nah, itu point input dari positioning. Lalu selanjutnya adalah ada input, ada output. Nah, ini outputnya adalah strategi penempatan, pernyataan yang menggambarkan cara perusahaan yang ingin produknya dilihat oleh konsumen, atau pesan pemasaran, pesan dan nilai-nilai yang akan disampaikan kepada konsumen, dan diferensiasi merek, cara produk atau merek membedakan diri dari pesaing di mata konsumen atau di benak konsumen. Cara produk atau merek membedakan diri dari pesaing di mata konsumen atau di benak konsumen. Nah, ini output dari positioning. Dan output ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk proses selanjutnya. Ya, sudah tahu seperti ini, apalagi sih yang dilakukan? Jadi melakukan proses selanjutnya. Terutama untuk program strategi pemasarannya, ya, yang berujung pada selling. Ya. Nah, di sini ada gambaran untuk segmenting, targeting, dan positioning. Misalkan kita punya satu produk atau layanan, ya, yang coba kita tawarkan ke segerombolan potensial customer atau pelanggan potensial, yang dimana kalau misalnya ngeliat ini terlalu bervariasi, membingungkan, ya. Apakah nanti kalau saya tawarkan ke yang hijau akan sama dengan yang hitam, akan berpengaruh juga ke yang biru dalam satu pesan tersebut, apakah sesuai dengan mereka? Belum tentu, ya. Jadi akan lebih baik jika kita langsung mengklasifikasikan yang hitam ada berapa sih, ya.
Yang biru ada berapa sih? Yang hijau ada berapa sih? Yang hijau daun ada berapa? Lalu dari segmen ini kita bisa melihat ya, yang paling menggiurkan mungkin, yang paling gampang diraih mungkin, yang paling punya potensial mungkin, yang paling banyak nih segmennya. Ya, kita lihat segmentasinya, kita sesuaikan pesannya untuk mereka. Ya. Lalu kalau misalkan ternyata saya sanggup nih menghandle dua segmen, jadi lihat lagi yang paling memungkinkan. Ya. Jadi boleh nggak dalam satu produk itu punya dua pesan yang berbeda? Boleh banget. Ya. Hanya saja dibedakan mungkin secara karakteristik pada segmentasi atau target dari customer tersebut. Ya. Saya pernah lihat satu, kalau saya bicara ngomong iklan ya, saya pernah lihat iklan KT, KT Airways, pesawat KT Airways, maskapai penerbangan, itu dalam satu waktu dia punya dua bentuk iklan. Ya. Yang satu buat yang kelas eksekutif, yang satu buat yang kelas biasa. Ya. Jadi ada dua pesan tersebut. Nah, itu mungkin bisa saya analogikan seperti itu. Dan dia penyampaiannya berbeda, penyampaian berbeda terhadap dari produk tersebut. Ya. Sama-sama menyampaikan produknya sama penerbangan, cuman yang satu terkait dengan pelayanan yang lebih baik daripada pelayanan lebih eksklusif ya dibandingkan yang biasa. Nah, itu mungkin bisa juga diterapkan dalam hal ini, hanya saja bukan pelayanan yang biasa, tapi dilihat karakteristik apa yang cocok dengan produk yang bisa ditawarkan dengan terhadap target konsumen tersebut. Ya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Strategi pemasaran. Jadi yang jadi strategi pemasaran tadi saya ingatkan lagi adalah proses manajerial dan sosialisasi yang ujung-ujungnya menyampaikan dan pada akhirnya terjadi pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi bisa diterapkan di sini. Oke, selanjutnya. Lalu secara keseluruhan output STP yang akan diolah itu apa aja sih? Sudah pasti target pelanggan. Ya. Jadi tahu target pelanggannya. Oh, target pelanggannya ini. Lalu citra produk atau layanan yang ingin kita bangun, kita bentuk di benak pelanggan tersebut. Lalu strategi pemasarannya, ya. Biasanya dikaitkan dengan marketing mix, ya. Sudah pasti ketika kita punya citra produk tersebut, produk price list promotion yang kita tanamkan tersebut pasti berkaitan dengan citra dari produk yang sudah kita bentuk. Ya. Jangan kita sudah capek-capek merencanakan citra produk ini, bentuk promosinya nggak sesuai ya, dengan cita yang ditentukan. Terus untuk distribusinya nggak, ternyata susah juga, berbeda dengan cita yang sudah kita bentuk. Jadi harus selaras dengan strategi pemasaran terhadap citra produk tersebut. Ini output yang diharapkan dari STP. Again, ini berkaitan erat dengan pemasaran atau marketing.